Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Fitria dengan NIM 0453380021. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Samarinda. Hari ini saya akan mengerjakan tugas 2 praktikum mata kuliah analisis dan visualisasi data dengan kode matkul MSIM 4310. Untuk tugasnya, ini ada soalnya nomor 1 dalam konsep transformasi menggunakan bahasa R, juga digunakan fungsi DPLYR. Sebutkan dan menjelaskan fungsi-fungsi transformasi yang ada pada DPLYR. Untuk soal tersebut, jawabannya, paket DPLYR dalam R merupakan bagian dari tidyverse yang sangat populer untuk memanipulasi data. Transformasi data berarti mengubah bentuk atau isi data menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk analisis. Berikut ini beberapa fungsi utama transformasi pada DPLYR. Ada 9 fungsi, yaitu nomor 1, mutate. Fungsinya menambahkan kolom baru atau memodifikasi kolom yang sudah ada berdasarkan operasi atau perhitungan tertentu. Contohnya seperti ini. Lalu yang kedua, transmute. Fungsinya sama seperti mutate, tapi hanya menampilkan kolom baru yang dihasilkan saja. Ini contohnya. Yang ketiga ada select. Fungsinya memilih kolom tertentu dari data frame. Ini contohnya. Lalu kita keempat, rename. Fungsinya mengganti nama kolom. Dan ini contohnya. Lalu kita yang kelima, filter. Berfungsi menyaring baris berdasarkan kondisi tertentu atau transformasi baris. Dan ini contohnya. Lalu yang keenam, arrange. Berfungsi mengurutkan baris berdasarkan nilai dari satu atau lebih kolom. Dan ini contohnya. Lalu yang ketujuh, ada distinct. Berfungsi mengambil nilai yang unik dari suatu kolom atau kombinasi kolom, atau menghapus duplikasi. Seperti ini contohnya. Lalu ada slice. Berfungsi mengambil baris berdasarkan posisi indeks. Seperti ini contohnya. Yang kesembilan atau yang terakhir, ada case when. Berfungsi membuat logika kondisional kompleks untuk menghasilkan kolom baru. Dan seperti ini contohnya. Lalu soal nomor 2, diberikan data kunjungan perpustakaan daerah. Ini ada tabel dari bulan Januari sampai Desember dan jumlah pengunjung dari perpustakaan daerah. Untuk soal A, dengan aplikasi R, lakukan transformasi akar
dan transformasi logaritma pada data tersebut menggunakan box plot dan konsep transformasi Tukey. Dan B. Sebutkan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan transformasi terhadap data tersebut. Kita langsung saja menggunakan aplikasi R-nya. Di sini saya pakai RStudio dan di sini ada notepad untuk menganu kodenya. Untuk yang pertama, kita masukkan dulu data awalnya, yaitu data kunjungan perpustakaan. Lalu untuk visualisasi awal, kita buat box plot untuk visualisasi awalnya dulu, yaitu tanpa transformasi. Kita langsung saja. Ini box plot untuk jumlah pengunjung atau yang asli, box plot asli. Lalu kita langsung ke transformasi akar. Kita masukkan ini untuk box plot transformasi akar. Lalu kita ke transformasi logaritma. Dan ini untuk transformasi logaritma. Lalu kita masukkan ke transformasi Tukey. Di sini kita panggil dulu companion-nya. Library lalu Tukey, kita masukkan transform Tukey data pengunjung, profit sama lambda. Lambda karena nggak ada, jadi kita bisa masukkan ke
1. Lalu di sini sudah ada lambdanya. Di sini juga ada theoretical quantum. Ini kita menyimpan hasil transformasi terbaik. Kita masukkan. Data Tukey transformer. Ini kita akan Tukey. Oke. Lalu kita membandingkan semua slotnya. Ini untuk yang asli, akar, logaritma, dan Tukey. Lalu kita yang kedua, begini. Untuk jenis transformasinya, yang asli itu masih skewness-nya tinggi, outlier-nya banyak, dan distribusinya tidak normal. Lalu di akar, skewness-nya sudah sedang, outlier-nya masih ada, dan distribusinya lebih baik. Lalu kita ke logaritma, skewness-nya sudah rendah, outlier-nya berkurang, dan distribusinya hampir normal. Lalu kita ke Tukey, skewness-nya sangat rendah, outlier-nya hampir hilang, dan distribusinya paling simetris.
Jadi kesimpulannya, jika data memiliki kemiripan dengan, gunakan square root atau akar. Jika data memiliki outlier atau kemiripan yang kuat, gunakan logaritma. Tapi jika ingin hasil paling optimal, gunakan transformasi Tukey. Menggunakan transform Tukey and companion karena hasilnya paling stabil, tidak miring, dan tanpa outlier. Lalu yang B, jelaskan langkah-langkah yang saya tempuh dalam melakukan transformasi terhadap data pengunjung perpustakaan. Yang pertama tadi saya menyusun data, lalu bertujuan masukkan data dalam data jumlah pengunjung dalam bentuk data frame di R. Bertujuan menyusun data dalam struktur yang mudah diolah dan dianalisis. Untuk visualisasi awal, ini menggunakan boxplot untuk melihat sebaran awal data. Bertujuan mengidentifikasi distribusi data, simetris atau skew, dan menemukan kemungkinan outlier atau nilai ekstrim. Lalu kita ke transformasi akar kuadrat. Transformasi akar digunakan untuk mengurangi kemiripan distribusi atau skewness yang ringan, membuat penyebaran data lebih berseragam, nilai tinggi lebih dikompres dibanding nilai rendah. Lalu kita ke transformasi logaritma. Cocok untuk data yang sangat skewed atau memiliki outlier ekstrim. Skala logaritmik menghasilkan perbedaan antara nilai besar dan kecil, membuat data mendekati distribusi normal. Lalu yang terakhir kita melakukan transformasi Tukey. Setelah menginstal semua paket yang diperlukan, yaitu S-Companion dan TH-Data, langsung dilakukan transformasi Tukey. Transformasi Tukey adalah teknik otomatis yang menguji berbagai jenis transformasi, yaitu log, logaritma akar kuadrat, inverse, dan lain-lain. Pilihannya ditentukan berdasarkan seberapa baik transformasi membuat data normal, dilihat dari plot dan nilai lambda. Visualisasi dengan boxplot Tukey umumnya menunjukkan distribusi paling simetris dan stabil sesuai dengan boxplot hasilnya di sini. Baik, sekian. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan mohon bimbingannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.